Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dan saya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas individu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Video ini dibuat tentang film Ketika Cinta Bertasbih. Jadi ada beberapa catatan yang saya buat terkait dengan film yang sudah saya tonton sebelumnya, yaitu film Ketika Cinta Bertasbih. Ketika Cinta Bertasbih adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El-Shirazi yang terbit pada tahun 2007. Lalu dari novel tersebut diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama seperti di novel, dan film ini rilis pada tahun 2009. Film garapan Sinemart ini disutradarai oleh Khairul Umam yang dibintangi oleh Kholidi Asadil Alam, tokohnya sebagai Azam, dan Oki Setiana Dewi sebagai Ana dan Alis Nurin sebagai Eliana. Di film ini, Azam adalah seorang pemuda sederhana yang memilih untuk menuntut ilmunya di kampus Universitas Al-Azhar Kairo. Azam dikenal sebagai sosok yang tegas dan dewasa. Dia sangat memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Di Al-Azhar, dia tinggal di sebuah kos-kosan dengan teman-teman sesama dari negara Indonesia. Dan di kalangan teman-temannya pun Azam menjadi panutan dan sosok yang bisa diandalkan. Di dalam cerita tersebut, Azam ternyata anak yatim, anak seorang yatim. Sebagai anak tertua dalam keluarganya, dialah yang menanggung kehidupan keluarganya di Solo. Oleh karena itu, selain sebagai mahasiswa, dia juga bekerja keras sebagai pembuat tempe dan bakso untuk menghidupi ibu dan adik-adik perempuannya di Indonesia serta kehidupannya sendiri di Kairo. Azam juga sering mendapat undangan dari Duta Besar Indonesia yang ada di Mesir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada acara-acara besar tersebut. Jadi, selain terkenal di kalangan mahasiswa sebagai tukang tempe, Azam juga dikenal di kalangan para duta besar. Saat bekerja itulah Azam mengenal sosok Eliana. Eliana adalah sosok yang sempurna secara fisik, putri duta besar, cantik, dan salah seorang lulusan universitas di Jerman. Akan tetapi, prinsip-prinsip keislaman yang Azam pegang teguh membuat Azam mampu menepis perasaannya. Saat bekerja juga, Azam tidak sengaja bertemu dengan Anna Altafun Nisa. Dialah perempuan yang memikat hatinya dan hendak ia lamar. Namun, status sosialnya membuat Azam ditolak. Yang lebih mencengangkan adalah Anna justru menerima lamaran dari Furqon, sahabat Azam sendiri, yang memiliki status sosial lebih tinggi daripada Azam. Jadi, ada beberapa dari kesimpulan singkat saya tentang film ini, ada beberapa yang saya petik, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Azam digambarkan sebagai sosok yang tanggung jawab kepada keluarga. Dia adalah anak sulung yang menjadi tulang punggung keluarga yang menggantikan peran ayah yang telah meninggal dunia. Alih-alih dia bisa fokus kuliah di Mesir, dia malah disibukkan dengan aktivitas membuat tempe dan bakso untuk dijual kepada mahasiswa asli atau pejabat KBRI. Yang kedua adalah perjuangan. Tetesan keringat dan cucuran darah Azam untuk mendapat gelar LC terasa mengharu biru. Di awal-awal kuliah memang ia bisa meraih predikat cum laude. Namun, sepeninggal ayahnya, ia harus membagi waktu untuk belajar dan bekerja. Di saat teman-temannya terlelap tidur, dia masih disibukkan dengan menebar ragi tempe pada kedelai yang telah dicucinya. Ia harus menahan kantuk sampai kepalanya sakit tidak karuan. Azam rela banting tulang di negeri Fir'aun demi menghidupi dirinya sendiri sekaligus ibu dan adik-adiknya di Indonesia. Dan saking sibuknya, dia harus menomorduakan tugas kuliahnya. Tidak ada pilihan lain bagi Azam
Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang kakak, walaupun harus merelakan kuliahnya yang nyaris DO di kampus Al-Azhar University. Yang ketiga, tentang prinsip hidup. Pemuda desa yang tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim yang taat itulah bernama Azam. Walaupun ia sudah tidak dalam lingkungan kampung dan berada di negeri Mesir dengan pengaruh adat istiadat lintas benua, ia masih mempertahankan prinsip hidup Islami yang mungkin di negara barat dianggap sebagai budaya yang konservatif. Ujian itu datang tatkala Eliana, gadis yang cantik dan menawan, bermaksud memberi hadiah French kiss kepada Azam lantaran telah membantu orang tuanya membuatkan ayam bakar kesukaan ayah dan teman karib Eliana. Karena Azam yang berpendirian kuat, tawaran gadis jelita itu ditolak secara mentah-mentah. Padahal semua laki-laki berlomba-lomba mendapatkan gadis lulusan Jerman ini. Ini dilakukan semata-mata ingin menjaga kesucian dan martabat perempuan. Yang keempat yaitu menjauhkan dari sifat berlebihan saat menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu di bangku kuliah pada prinsipnya upaya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan menjauhkan diri dari aktivitas hedonisme atau hura-hura. Tapi terbalik dengan yang dilakukan oleh Furqan, temannya tersebut. Justru karena alasan supaya bisa fokus ujian S2, dia menyewa hotel yang mewah. Dan pada akhirnya ia mendapat teguran dengan mendapat fitnah tidur bersama wanita penghibur pengidap AIDS, yaitu Miss Italiana. Lalu membangun komunikasi dengan keluarga dengan penuh kehangatan. Walaupun Azam jauh dari keluarga, namun peran sebagai yang dituakan dalam keluarga tetap diperankan dengan baik. Azam sering bertukar surat dengan adik-adiknya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kedekatan emosional di antara keluarga. Berkat kerja keras dan perhatian Azam terhadap adik-adiknya, maka upayanya telah membuahkan hasil. Dia mampu mengantarkan dua adiknya menjadi sarjana dan adik bungsunya dipondokkan di Bannat Kudus. Yang terakhir, memperlakukan wanita dengan rasa hormat. Azam bagi saya adalah laki-laki sempurna. Rasanya tidak berlebihan, meskipun ini hanya tokoh dalam sebuah film. Di tengah rasa letihnya saat berada di bus, ia bergerak hatinya untuk membantu gadis yang tak dikenalnya yang bukunya ketinggalan di bus. Romantika cinta mereka begitu indah. Pertemuan mereka dibangun atas dasar mahabbah kepada Allah. Mungkin itu ringkasan dari film Ketika Cinta Bertasbih versi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.